Analisis hortikultura biofarmaka akan mempraktikkan respirasi komoditas daun kelor, mengkudu, dan kunyit. Langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Alat yang pertama yaitu 9 botol plastik berguna untuk mewadahi bahan yang akan dipraktekkan. Alat yang kedua yaitu tali, berguna untuk menali kain kasa dan menutup aluminium foil. Alat yang ketiga yaitu pisau dan gunting, berfungsi untuk memotong aluminium foil, tali, tanaman biofarmaka yang akan dipraktekkan. Alat yang keempat yaitu aluminium foil, berfungsi untuk menutup botol supaya udara tidak keluar. Alat yang kelima yaitu kain kasa, berfungsi untuk membungkus daun kelor, mengkudu, dan kunyit. Alat yang keenam yaitu gelas ukur, berfungsi untuk mengukur air. Alat yang ketujuh yaitu saringan, berfungsi untuk menyaring kapur terhadap air. Adapun bahan yang dibutuhkan, yang pertama daun kelor 10 gram, 20 gram, dan 30 gram. Bahan yang kedua yaitu kunyit 10 gram, 20 gram, dan 30 gram. Bahan yang ketiga yaitu mengkudu 10 gram, 20 gram, dan 30 gram. Bahan yang keempat yaitu 120 gram kapur. Bahan yang kelima yaitu 1 liter air. Bahan yang keenam yaitu kain saringan untuk menyaring pada tahap 2. Bahan yang ketujuh yaitu tisu, berguna untuk menyaring pada tahap ketiga. Setelah alat dan bahan disiapkan, langkah selanjutnya kapur digerus sampai halus. Tuang dan campurkan air sebanyak 1 liter beserta 120 gram kapur yang sebelumnya sudah dihaluskan. Aduklah campuran 1 liter air dan 120 gram kapur tersebut sampai merata. Penyaringan tahap pertama ini masih terdapat kapur yang melewati saringan. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan tahap kedua. Penyaringan tahap kedua ini ternyata masih terdapat banyak kapur di sisa kain saringan. Dan ini adalah sisa dari kapur yang tertinggal. Sisa kapur ini masih bisa diambil lagi airnya dengan cara diperas. Ini adalah tahap yang terakhir menggunakan tisu sebanyak 8 lapis. Hal ini dilakukan agar mendapatkan larutan air kapur yang jernih, sehingga proses pengamatan respirasi dapat diamati dengan jelas. Siapkan 9 botol, lalu tuangkan hasil saringan air dan kapur sebanyak 100 ml. Guntinglah pada dua sisi bagian kain kasa.
Gulunglah hingga menutupi daun kelor tersebut. Talilah gulungan tersebut supaya daun kelor tidak tercecer. Sembari menunggu teman yang sedang menali, teman satunya lagi menggunting tali dan aluminium foil. Dalam praktikum respirasi ini, terdapat pembagian tugas yang sudah tertata, sehingga dapat menyelesaikan tugas dengan cepat. Langkah selanjutnya, tutuplah botol yang sudah terisi daun kelor tersebut dengan aluminium foil, lalu ikatlah dengan tali hingga kencang. Nah, ini adalah hasil yang akan diamati daun kelor untuk 10 gram. Ulangi langkah-langkah tersebut pada daun kelor 20 gram dan 30 gram. Selanjutnya, potonglah mengkudu menjadi bagian kecil-kecil supaya bisa masuk ke dalam lubang botol, karena lubang botol yang digunakan kecil. Gulunglah hingga menutupi mengkudu tersebut. Talilah gulungan tersebut supaya tidak tercecer. Selanjutnya, tutuplah botol yang sudah terisi mengkudu tersebut dengan aluminium foil, lalu ikatlah dengan tali hingga kencang. Ini adalah hasil yang akan diamati mengkudu untuk 10 gram. Ulangi langkah-langkah tersebut pada mengkudu 20 gram dan 30 gram. Selanjutnya, potonglah kunyit menjadi bagian kecil-kecil supaya bisa masuk ke dalam lubang botol, karena lubang botol yang digunakan kecil. Gulunglah hingga menutupi kunyit tersebut. Talilah gulungan tersebut supaya tidak tercecer. Selanjutnya, tutuplah botol yang sudah terisi kunyit tersebut dengan aluminium foil, lalu ikatlah dengan tali hingga kencang. Ini adalah hasil yang diamati kunyit untuk 10 gram. Ulangi langkah-langkah tersebut pada kunyit 20 gram dan 30 gram. Inilah praktikum respirasi daun kelor, kunyit, dan mengkudu. Hasil pengamatan selama 24 jam pada mengkudu 10 gram, keruh, titik air sedikit. Mengkudu 20 gram, keruh, titik air banyak. Dan mengkudu 30 gram, keruh sekali, titik air banyak. Pada kunyit 10 gram, keruh, titik air sedikit sekali. Kunyit 20 gram, keruh, titik air banyak. Dan kunyit 30 gram, keruh sekali, titik air banyak.
daun kelor 10 gram, keruh, titik air sedikit. Daun kelor 20 gram, keruh sekali, titik air banyak. Dan daun kelor 30 gram, keruh sekali, titik air banyak sekali. Hasil pengamatan selama 48 jam, mengkudu 10 gram, keruh, titik air sedikit. Mengkudu 20 gram, keruh, titik air banyak. Dan mengkudu 30 gram, keruh sekali, titik air banyak. Pada kunyit 10 gram, keruh, titik air sedikit sekali. Kunyit 20 gram, keruh, titik air banyak. Dan kunyit 30 gram, keruh sekali, titik air banyak. Pada daun kelor 10 gram, keruh, titik air sedikit. Daun kelor 20 gram, keruh sekali, titik air banyak. Dan daun kelor 30 gram, keruh sekali, titik air banyak sekali. Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, daun kelor dapat berespirasi sangat cepat, disusul mengkudu lalu kunyit. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, 1, 2, 3, yo. Entek, habiskan. Terus diudah. Di sarung tangan sing kayak PKL chef mana. Nah, sarung tangan. Aku tuh tangan mulut-mulut. Malik cuy. Terus. Yoi ora mbok anu ya. Ya sudah perlu dikancing ke. Kancing ke. Wes 100. Supaya jadi koyo nganu gawe tapi. Aduh.